ID menggelar acara Focus Group Discussion atau FGD yang membahas tentang pasar otomotif dalam negeri hingga prospek kendaraan rendah emisi di masa depan. Menghadirkan sejumlah narasumber, berikut rangkaian acaranya. Minat beli masyarakat terhadap mobil baru terus mengalami penurunan dan terjebak target 1 juta unit. Melalui Focus Group Discussion atau FGD yang digelar fifa.co.id dengan tema mengakhiri 1 million trap menyongsong era rendah emisi, sejumlah narasumber berkompeten pun membahasnya secara lebih mendalam. FGD yang berlangsung di Hotel JS Luansa pada Rabu 4 Desember 2024 dihadiri Eko Haryanto, Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian, Andi Oskar Lagaligo, Ketua Tim Kerja Industri Alat Transportasi Darat Non-Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Ditjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Sirilus Harinowo, Ekonom Senior sekaligus Komisaris BCA, Kuku Kumara, Sekretaris Umum Gabungan Industri Otomotif Indonesia atau GAIKINDO, dan Dapot Sinaga, Senior Eksekutif Vice President Credit and Risk Mandiri Utama Finance. Acara dibuka dengan lantunan lagu Indonesia Raya oleh seluruh tamu undangan. Kemudian dilanjutkan diskusi yang memaparkan data terkait penurunan minat beli masyarakat terhadap mobil baru. Domestic market kita cukup besar. Kita itu nomor 1 di ASEAN. Jadi pasar mobil di Indonesia ini paling besar di Asia, 30-32% tergantung dari tahunnya Pak ya. Nah kita nggak ingin itu berubah, dan satu hal yang kami jagain adalah jangan sampai pasar besar itu kita hanya jadi pasar, bukan jadi produsen Pak. Indonesia ini kondisinya baru 1 dari 10 orang yang memiliki kendaraan bermotor. Untuk roda 4 ya, roda 4. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pasar atau demand gitu Pak ya, sebenarnya masih potensi Pak besar sekali gitu. Suka tidak suka, mau tidak mau memang dengan penurunan daya beli, kemudian penurunan penjualan juga di sisi penjualan mobil itu berpengaruh. Upaya dari sisi demand tentunya berupaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat ya. Tentunya dengan cara mengontrol inflasi, melakukan kebijakan moneter dan fiskal ya. Menurut Sirilus Harinowo, salah satu daya beli masyarakat melemah terhadap mobil baru diduga akibat pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor yang terlalu mahal di Indonesia. Pajak mobil kita ya PPN sama BBN KB itu mahal sekali. Faktor yang kedua adalah wait and see. Ya karena mulai masuknya mobil listrik, mulai masuknya mobil dari China. Meski industri otomotif menghadapi berbagai tantangan signifikan sepanjang tahun ini, mulai dari penurunan daya beli masyarakat hingga adanya kebijakan baru terkait pajak yang berdampak pada melemahnya penjualan kendaraan, Kumara tetap optimis mencapai target. Ya itu bisa macam-macam. Tadi yang saya sepakat dengan Pak Cyril tadi ya, bahwa hybrid itu ternyata masyarakat menyukainya Pak, dan itu memang real saving emission, saving di bahan bakar. Jadi kalau tujuannya adalah kita ingin menghemat bahan bakar, kita ingin mengurangi import fossil fuel, ini alternatifnya Pak, yang langsung bisa diimplementasikan. Nah yang kedua adalah kalau ini dijalankan Pak, itu kita juga menjaga industrinya. Jangan sampai potensi yang gede di industri yang ada di sini, marketnya gede di sini, akhirnya disupport dari negara-negara lain. Itu yang kita jagain, jangan sampai terjadi. Ada yang terlupa mungkin dari pertanyaannya tadi? Target 1 juta tadi. 1 juta kita nggak realistis tapi optimis Pak. Optimis ya. Menuju 1 juta ya Pak Harinowo. Ya. Kita berusaha ke sana dan itu sudah kita lakukan Pak. Jangan lupa bahwa kita melalui pameran-pameran itu ternyata juga berdampak. Pembahasan tersebut berlanjut dengan diberikannya kesempatan kepada tamu undangan untuk mengajukan pertanyaan. GAIKINDO sendiri tentang yaudah kita fokuskan ke BEV karena kalau dari BEV sendiri kan negara-negara juga masih memulai bareng-bareng memulai ya Pak. Jadi kita bisa membangun industrinya juga di Indonesia gitu. Jadi kita nggak ketinggalan juga kalau di BEV Pak. Itu terima kasih.
Menutup acara sebagai ungkapan rasa hormat, para narasumber mendapatkan hadiah kenang-kenangan yang diwakili Pak Aditya Laksamana Yuda selaku pimpinan redaksi fifa.co.id. Fokus grup discussion hari ini memang kita mengangkat isu mengenai sektor otomotif ya, terutama fenomena atau tren stagnasi di penjualan otomotif yang kalau di dunia otomotif sendiri ada istilah 1 million trap, artinya tidak pernah menembus angka 1 juta, bahkan mencapai pun tidak bisa. Dan tahun ini bahkan turun di 850 ribu penjualan, unit penjualannya. Dan ada isu yang lain adalah mengenai rendah emisi. Jadi memang FGD ini sangat digagas untuk bagaimana mengadres dua persoalan besar yang saat ini dihadapi oleh sektor otomotif, yaitu stagnasi penjualan dan tantangan memasuki era rendah emisi. Mengapa ini penting? Karena sektor otomotif perannya kontribusi sangat besar terhadap perekonomian. Tadi disampaikan di FGD 1,5 juta tenaga kerja, kemudian juga dampak ke industri ikutannya juga besar, baik informal maupun formal, sehingga apabila terjadi stagnasi pasti akan berpengaruh ke industrinya. Industrinya bisa macam-macam dampaknya, bisa ada pemutusan hubungan kerja, dan kalau itu terjadi juga industri ikutan lain juga ini dan terdampak. Dan kita juga menyadari bahwa sektor otomotif ini bagi perekonomian sebuah bangsa tidak semata-mata manfaat secara ekonomi, tetapi ini sebenarnya juga menjadi indikator kemajuan sebuah bangsa, peradaban sebuah bangsa, seberapa jauh sebuah bangsa itu maju dan modern. Dan itu salah satunya cerminannya ada di sektor otomotif. Oleh karena itu memang keberadaan sektor otomotif ini penting, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi di sektor otomotif ini juga penting untuk diangkat, untuk diketahui oleh publik, dan mengundang para stakeholder untuk membahas dan mencari solusi bersama-sama. Intinya bagaimana sektor otomotif tetap sustain dan bisa tumbuh menjadi katalis untuk pertumbuhan ekonomi ke depan. Tapi kalau kemudian Januari dengan implementasi berbagai macam kebijakan yang baru, kita akan evaluasi. Ada Januari, kemudian juga jangan lupa ya, kalau ini sekarang banyak juga mobil baru, masyarakat juga banyak yang ingin beli. Kemudian tadi juga menarik dari Pak Dapot ya, jangan hanya dari sisi misalnya pemerintah yang memberikan insentif, tapi misalnya dari OJK tadi juga insentif. Itu kan juga menarik lagi kan, itu berbagai alternatif agar industri kita tetap terjaga. Jadi pembicara mengenai industri otomotif ke depannya seperti apa? Saya yang satu yang menarik adalah kita bicara diskusi di sini, harapannya adalah industri otomotif Indonesia tetap nomor 1 di ASEAN. Harapannya acara-acara seperti ini nih digelar rutin, bisa setiap bulan, 2 bulan sekali, karena ya kita perlu dengar pendapat dari ahlinya gitu, bukan cuma sekedar kata-katanya aja, cuman baca dari sini, baca dari situ gitu, tapi kita harus dengar dari orang yang emang bergelut di bidang itu, orang yang mengerti di bidang itu, karena ya kita nggak jadi menghakimi gitu, kita jadi paham sepenuhnya. Sukses buat FIFA, ditunggu acara sejenis berikutnya dengan mungkin pembicara yang baru, biar kita juga dapat perspektif yang baru juga. Menurut saya sangat menarik ya dari topiknya, karena sangat aktual dan sangat penting untuk kami wartawan otomotif, dan juga kayaknya untuk pihak-pihak atau stakeholder yang lain gitu, untuk mengetahui kenapa penjualan mobil di Indonesia sampai 10 dekade terakhir itu masih 1 juta saja, nggak bisa beranjak. Tadi baru ikut acara FGD-nya fifa.co.id tentang otomotif. Menurut saya ini menarik ya, karena di tengah kondisi penjualan otomotif yang sebenarnya menjadi andalan, tapi ternyata tahun ini mengalami penurunan, terus kayak semangatnya tetap ada untuk tahun depan. Jadi biar kita di sektor otomotif bisa terlepas dari jebakan 1 juta unit. Menarik sekali pembahasan yang membuat kita lebih memahami tentang pasar otomotif dan juga keterkaitan dengan dunia perekonomian. Mau sajian bermanfaat lainnya, tetap nantikan acara dari fifa.co.id.
FIFA News Insight.